Oriza. Yes. Bunda, tadi kan aku bilang optimis sama realistis. Tapi terkadang kita optimis hasilnya nggak seperti yang kita bayangkan, sakit banget. Nggak kuat mental ini namanya. Bunda kalau seperti itu, dan aku tadi ngejawab objektif karena terkadang dalam diri aku objektif selalu telat datangnya, dan itu aku baru sadar bagaimana Bunda cara menyingkapi seperti itu. Kalau Oriza udah optimis ya, Oriza harus memahami hukum bahwa penolakan, kegagalan itu adalah pembelajaran. Oke, pada kemana nih? Halo, pada dengar Bunda Oriza? Oriza? Bun. Oke, audionya dibuka ya. Bun. Oke, kelihatan Bunda? Kelihatan. Kameranya tuh buka, Bunda nggak lihat. Oke, yuk. Oke, muncul ya semua ya. Ini internetnya tiba-tiba hilang. Jadi kalau misalnya Oriza optimis karena Oriza pede, merasa punya nilai segala macam, terus tiba-tiba gagal nih Oriza. Sebenarnya kamu harus memahami bahwa kegagalan itu adalah proses dari kesuksesan. Ya, itu yang harus kita pahami. Kan yang menilai diri kamu, orang lain kan beda-beda. Bukan berarti kamu tidak bagus, itu yang harus kita tahu ya. Justru kita harus balik lagi kepada diri sendiri. Oh, saya tadi yakin banget, optimis, kenapa ya saya kok gagal? Kenapa ya saya ditolak? Nah itu yang dicari. Jangan pernah menyalahi orang lain. Ya, kita harus cari solusi. Makanya mindset Oriza. Ya, kalaupun Oriza punya mindset, wah aku optimis, good, Bunda seneng. Tapi di situ kita juga harus balik lagi pada sendiri bahwa kegagalan itu adalah proses pembelajaran kamu kuat atau tidaknya mental kamu. Gitu ya Oriza ya. Jadi sekali lagi Bunda sampaikan sama Oriza, Oriza juga mesti paham bahwa dalam penilaian itu kan bukan dari diri kamu Oriza. Yang menilai adalah orang luar, apalagi yang membutuhkan, ya kan? Betul ya? Misalnya, Oriza, contoh, Bunda kasih tahu contoh ya. Misalnya klien memilih si A, padahal si B udah lebih eksis, lebih oke. Artinya yang dipilih klien itu sesuai dengan konsep yang dia mau, gitu. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri, Oriza, apalagi kamu udah optimis. Ya, jangan sampai kamu sakit dan jangan sampai mental kamu ini down lagi ya, itu yang tidak boleh. Makanya sekali lagi Bunda sampaikan bahwa kita harus realistis dengan apa yang terjadi dan kita juga balik bertanya kepada diri sendiri kenapa saya gagal. Ya, padahal tadi saya optimis nih, cari tahu kegagalan itu apa. Ya, cari motivasi buat kamu ya. Jangan kamu mengeluh sama orang terus orangnya ngejawab malah mengompori kamu, membuat kamu down lagi Oriza. Misalnya, Oriza kok kamu kalah ya, padahal kamu lebih bagus, pasti tuh orang itu bayar atau apa. Nah, itu jangan kamu cari orang-orang seperti itu ya. Itu akan membuat kamu down lagi. Paham ya Oriza ya? Dan tadi aku ngejawab objektif karena terkadang dalam diriku objektif selalu telat datangnya. Dan itu aku baru sadar bagaimana Bunda cara menyingkapi seperti itu. Itu hal biasa, Oriza, nggak apa-apa. Kan proses. Ya, kan Bunda udah nyampaikan segala hal itu kalau kita sukses itu ada prosesnya. Ya, semua proses kamu jalani ya. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus cari solusi. Bukan menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Itu akan menyakiti diri kamu. Ya, kita positif aja. Oh, mungkin kelebihannya orang itu adalah A, mungkin saya memang nggak sesuai dengan konsepnya. Menyenangi diri. Atau kamu curhat dengan orang yang bisa memotivasi kamu, bukannya mengompori kamu gitu. Misalnya, aku kesel banget nih, aku nggak dapat audisi ini. Iyalah, pasti kamu nggak dapat, itu mah anak kesayangannya, misalnya gitu kan. Ada yang begitu banyak. Nah itu ya, makanya lingkungan itu kan harus yang positif, yang memotivasi kita ya. Oriza paham ya sampai di situ ya Pak ya. Bun, dalam keseharian Cynthia sekarang kan banyak waktu senggang karena sekolah juga masih online. Tapi Cynthia tuh kadang pengen mengisi waktu dengan hal yang bikin Cynthia cepat sukses dalam berbagai hal. Salah satunya adalah modeling. Walau Cynthia tahu sukses itu nggak bisa instan, tapi apa yang harus Cynthia lakukan bisa ngisi waktunya dan bisa optimis, bisa meraih kesuksesan ke depan. Belajar secara online. Ya.
Artinya ini buat semua nih, kalian berkarya, kalian sosmed juga harus aktif. Kan Bunda udah nyampein, dengan masa pandemi ini sebagai model itu nyari job tuh gampang. Kalau kalian aktif di sosmed, kalau kalian portofolio kalian ditaruh di sosmed, kalian memviralkan diri kalian, buka YouTube yang positif, bagaimana jadi model profesional, harus seperti apa, itu waktu senggang yang harus kalian lakukan di saat sekarang. Ya, ini buat semuanya Bunda sarankan seperti itu. Belajar, kan Bunda udah bilang, belajar bukan hanya di sekolah, tapi belajar juga kita harus kemanapun. Kalian cari idola lah, kalian buka sosmed lah, kalian buka portofolio lah, kalian lihat link-link audisi lah, casting lah, itu yang harus kalian lakukan. Ada lomba online kalian ikuti, itu untuk mengisi peluang positif yang membuat portofolio kalian, jam terbang kalian tinggi. Itu saran dari Bunda. Bun, apa saja modal yang perlu kita punya jika kita mau terjun di dunia entertainment maupun model dan baru pemula? Bunda, apakah hanya yang dibahas barusan sama Bunda atau apa ada hal yang lain juga? Banyak Risma ya. Tadi kan Bunda udah memberikan tip-tipnya. Itu dulu 10 itu kamu harus miliki. Ya. Yang kedua, apa sih yang Risma mesti lakukan? Risma banyak bersosialisasi. Bersosialisasi dengan lingkungan model. Artinya cari tahu. Ya, tadi kan Bunda udah bilang buka sosmed, buka audisi, buka casting gitu kan. Atau mungkin Risma bisa diskusi dengan Bunda, tujuan Risma pengen apa nih ke depannya. Ya, seperti Ale kemarin, Bunda akan sarankan kamu untuk harus seperti apa. Tapi yang terpenting adalah jam terbang. Itu ya. Jam terbang kalian harus punya, portofolio kamu harus punya. Dari 10 tadi tentunya portofolio juga kalian harus punya. Itu adalah salah satunya nilai kan, value kalian. Makanya kenapa Bunda di sini di sekolah ini ada advance ya. Karena di advance Bunda akan mengajarkan kalian bagaimana profesional. Pihak LKP RMA, manajemen LKP RMA hanya mensupport, membantu kalian. Kalian nanti akan diarahkan. Bagaimana kalian bikin portofolio, bagaimana jam terbang kalian. Di situ nanti kalian akan belajar profesional ya. Itu saran dari Bunda ya Risma ya. Jadi tetap belajar dari hal-hal yang tadi. Kamu juga harus tetap banyak bertanyalah ke orang yang kompeten di bidang model, pengen seperti apa juga kamu harus open, harus jujur. Misalnya Risma, Bun, Risma tuh pengen Risma pengen coba-coba nih untuk model hijab, untuk apa segala macam. Risma harus gimana ya Bun ya? Bunda akan nyaranin sama kamu, misalnya Risma, kamu coba buka link-link tentang lomba hijab. Ya, karena itu penting buat jam terbang kamu. Atau mungkin Risma coba kamu lihat audisi-audisi, buka YouTube dan segala macam, atau buka sosmed. Risma bikin portofolio, itu yang harus dipersiapkan Risma. Ya, selain kita mental, attitude dan lain-lain, bekal kita. Ya, kita harus mempersiapkan itu. Sekarang bagaimana orang mau pakai kalian kalau nggak ada yang tahu? Hanya mungkin sekeliling LKP aja. Ada yang support LKP aja kan tidak. Semua juga harus tahu gitu. Makanya nanti Bunda akan ajarkan itu Risma ya. Di kelas advance kita minggu depan kita ketemu, Bunda akan mengajarkan itu. Bunda juga akan bikinin portofolio buat kalian. Karena kalian harus punya jam terbang. Produk-produk kalian. Anggap aja misalnya ada produk A nih. Oke Risma, kamu bikin portofolio produk ini. Artinya orang bisa melihat di IG kamu. Oh Risma udah dipakai sama produk ini, produk itu. Itu yang akan Bunda bantu. LKP yang akan membantu untuk portofolio kalian. Ya, karena itu yang akan sistem yang akan Bunda lakukan buat advance ya. Kenapa gitu? Bunda juga tidak mau model-model Bunda habis sekolah di sini jadi apa? Itu yang Bunda harapkan gitu. Ya, minimal ada job dari Bunda, tapi kalian juga harus berusaha. Ya, tapi itu tadi gitu kan. Bagaimana kalian bisa dinilai oleh orang lain kalau kalian tidak punya portofolio? Ya, kalian mestinya bersenang bersyukur dengan kalian belajar di sini, portofolio disupport oleh Kofaba. Ya, coba di agensi lain atau di sekolah lain nggak ada portofolio. Mungkin ada yang pernah belajar di sekolah lain, mana gitu ya. Itu yang akan Bunda lakukan gitu. Karena sistemnya kan Bunda udah ngasih tahu bahwa dengan pakaian ini, pakaian itu kalian harus punya, dan portofolio kalian harus diperbanyak. Ya, dari lomba lah, dari portofolio kalian, jam terbang kalian untuk apapun gitu. Kayak kemarin Oriza dengan Mua, Oriza ya. Oriza harus update. Ya Oriza, kamu harus update. Ya Bu. Kamu belum update, Bunda juga belum update gitu.
Nanti biar mua-mua juga, mua di Anaknya belum Bandung. dibolehin, Bu. Kenapa? Belum Belum dibolehin. dibolehin. Ya, nanti kalau udah boleh, kamu update. Bunda juga akan bantu update supaya mua-mua butuh model. Udah lihat gitu. Oh, ini ada Oriza, ada apa. Sekarang bagaimana orang mau pakai kalian kalau kalian juga tidak punya portofolio. Kalian juga tidak bisa mempromosikan dengan cara sosmed seperti itu. Apalagi di masa seperti ini. Seperti halnya kelas acting juga sama ya. Ini ada yang kelas acting nggak di sini ya? Kelas acting juga sama ya. Kalian harus bikin ada casting, ada apa segala macam, ikut mencoba. Biarin gagal juga gitu. Dan itu hal yang biasa. Jadi kalau udah optimis, wah apa segala macam, kita positif. Kalau ditolak ya, kayak tadi Oriza, pertanyaan Oriza ya. Kalau kamu ditolak ya, kamu akhirnya misalnya tidak menang, kamu harus positif thinking aja. Oh mungkin saya kurang ini. Oh mungkin saya harus belajar lagi. Oh mungkin saya harus begini, dan begitu. Ya, oke ya. Itu pertanyaan dari Risma ya. Risma udah cukup jawabannya? Sudah cukup Risma? Cukup, Bunda. Oke, Zeta. Cukup, Bunda. Bun, kan sukses itu nggak instan dan tergantung jam terbang, apalagi mau jadi model profesional. Nah, kuncinya kesuksesan menurut Bunda tuh gimana buat kedepannya kalau mau jadi profesional, dan tips-tipsnya. Salah satu tipsnya tadi 10 ya Zeta. Ya, salah satu tipsnya yang tadi Bunda sampaikan. 10 tadi. Ya, kamu misalnya ingin profesional. Kedua gitu, kamu harus tetap belajar. Ya, di lingkungan dunia model supaya ada kesempatan buat kamu buat casting, buat audisi apapun, atau kamu mencari casting audisi apapun. Kalau kamu mau ke Jakarta ya, kayak Ale nih, saya ingin profesional, ke Jakarta aja Ale, kata Bunda. Kalau kamu ingin profesional, betul-betul profesional, misalnya buat model runway karena dia pengennya itu. Tapi kalau model iklan juga ada di Bandung, ada di Jakarta, tapi banyaknya kan di Jakarta. Jadi seperti itu ya Zeta. Jadi kunci kesuksesan itu menurut Bunda sih ke depannya untuk profesional, kamu mesti punya tip itu, tetap belajar, dan kamu mesti punya nilai, apakah saya sudah siap untuk profesional, apakah saya cukup mampu untuk profesional, apakah saya cukup pantas untuk menjadi profesional, itu dulu. Itu yang harus kamu miliki ya, dengan cara kamu belajar dan kamu juga punya portofolio yang banyak ya. Makanya Bunda sarankan, kenapa Bunda selalu ngomong kalian ikut advance di situ. Di situ kalian akan belajar profesional. Di situ Bunda akan membantu kalian untuk bikin portofolio. Jadi jangan selalu berpikiran negatif gitu ya. Berpikiran negatif artinya saya belum dipakai gitu kan. Kayak kemarin Oriza Bunda open ya. Bunda, kan saya pendek kok dipakai, kok bisa untuk mua. Loh, kan model itu bermacam-macam. Ya. Oke, Bunda kirim foto, siapa yang daerah sana? Bunda kirim foto Oriza, muanya juga mau gitu kan. Artinya model apapun untuk profesional bisa, tergantung diri kita cocoknya untuk apa. Itu harus realistis pada diri sendiri. Dan gak bisa instan, ikutin jalurnya, ikutin prosesnya. Dengan belajar, dengan bikin portofolio, dengan audisi, dengan casting. Itu insya Allah kok minimal 3 tahun. Ya. Makanya Bunda sampaikan, kalian tahu model Bunda yang awal Ciara kan? Itu dia udah 3 tahun di Bunda. Ya. Dia terus belajar, dia belajar basic, dia belajar advance, malah sekarang juga minta ajarin lagi ke Bunda dan lain-lain. Dia baru mulai dikenal orang tahun 2020, 19 akhir. Ya, dia iklan teh botol, iklan apa, waktu itu honornya Bunda aku dapat teh botol gimana ya, honornya 1 juta, buat pengalaman nggak apa-apa, karena orang mau membayar kamu mahal juga gimana gitu kan, seperti itu. Tapi dari situ dengan dia punya portofolio segala macam, baru sekarang orang banyak mencari dia. Nah itu maksud Bunda. Ya, jadi nggak bisa instan. Ikutin perjalanannya, ikutin di lingkungan dunia seperti ini gitu. Kalau kalian tidak sosialisasi, siapa yang tahu kalian gitu? Yang membantu kalian, yang mensupport kalian siapa? Ya, selain orang tua tentunya. Untuk di dunia ini kan salah satunya adalah lembaga. Kedua yang mensupport lembaga siapa? Kofaba. Yang ketiga siapa? Mua. Keempat siapa? Desainer. Apalagi sekarang ada Malik ya. Malik juga kenapa belum pakai kalian? Karena Malik juga ingin kemampuan kalian dulu lebih tinggi lagi gitu kan. Bukan karena masalah hal apanya. Terus nanti ada Ines Kantahuri ya. Sebetulnya sekarang udah jadi pengajar di sini. Dia juga ingin membantu. Tapi bagaimana membantu kalau kalian juga masih belum
belum punya portofolio dan kalian belum berkembang gitu. Jadi harus sabar tapi kita berusaha terus dan tetap optimis. Oriza optimis ya. Mua juga banyak kok di Bandung gitu ya. Oke, contoh Ivan Belva. Tadi kontak Bunda. Bun, saya mau bikin portofolio. Saya mau model-model yang lama. Makanya sekarang udah mulai model-model Bunda yang lama yang terpakai gitu. Karena mereka udah punya portofolio. Ya, siapakah itu? Oke. Saya mau pakai Adila, Ciara, itu siapa ya? Sofi. Karena tahu portofolio di Bundanya mereka banyak banget. Dulu Ciara itu banyak sekali foto-foto portofolionya, huntingnya ya. Sofi juga banyak. Sekarang mereka mulai. Pagi Sofi kemarin dikontak sama Inema ya. Mik apa? Emina. Kalau kita lihat ya, Sofi cantik relatif orang menilai cantik atau tidak. Ya, Ciara cantik relatif. Tapi jadinya dia gitu ya. Dia udah punya karakter. Emina udah ngontrak dia sekarang setahun. Dengan pembayaran per bulan dia dapat 800.000. Ya. Ada kontraknya gitu kan. Jadi itu yang harus kalian jam terbang dulu dengan portofolio kalian kalau kalian di Bandung. Tapi kalau kalian ingin seperti Ale gitu ya, tidak punya portofolio, coba melamar ke Jakarta, ke agensi. Bisa-bisa aja. Karena ada 2 model Bunda yang ngelamar. Satu Ale, alhamdulillah keterima, tapi dia harus training. Satu lagi, Maisila Putri, dia tidak diterima. Nah, berbeda-beda itu hokinya. Itu maksud Bunda ya. Jadi jawaban dari Jeta, Bunda sudah jawab ya Jeta. Rama, Bunda bagaimana tips biar kita selalu bisa menghargai waktu? Dimanapun kan Rahma orangnya ngaret gitu Bun. Alhamdulillah ngaku Bunda senang. Ya, kalau kamu mau profesional tidak boleh gitu ya. Tadi bahas optimis, kadang Rahma ngerasa optimis, kadang enggak. Gimana supaya yakin gitu Bunda, selama diri kita kalau Rahma percaya diri dan bisa, kadang kayak masih labil. Wajar Rahma ya, wajar. Makanya Bunda balik lagi ke mindset Rahma. Perubahan itu harus bertahap Rahma. Harus kembali lagi pada diri kamu. Walaupun Bunda, Rahma jangan telat, Rahma jangan. Itu balik lagi sama diri kamu. Karena pikiran kamu, ucapan kamu atau tulisan kamu di sini bahwa saya orangnya ngaret. Itu yang harus dihilangkan. Ya, karena tertanam di pikiran bawah sadar kamu, akhirnya kamu ngaret. Lawan itu Rahma. Ya. Berarti artinya kamu tidak menghargai waktu dan kamu tidak cinta pada diri kamu. Itu. Ya, jadi saran Bunda, mindset kamu, pola pikir kamu harus dirubah. Ya, kamu harus yakin, afirmasi positif bahwa saya akan tetap selalu positif dan saya tidak akan ngaret lagi. Itu yang harus kamu lakukan. Karena orang lain mau ngasih tahu kayak apapun sampai berbusa mulutnya, nggak akan mempan Rahma. Tapi mindset kamu yang tertanam adalah kamu ngaret. Nah itu. Akhirnya terus begitu. Kalau kamu mau profesional gimana Rahma? Ya, dulu mah zaman dulu, nggak tahu sekarang ya, kalau agensi-agensi di Jakarta udah diusir, GR telat datangnya segala macam. Jadi Bunda senang Rahma mengakui, mudah-mudahan ini terakhir pembicaraan Rahma tentang ngaret ya Rahma ya. Jadi mindset kamu tetap dijaga, kamu udah harus yakin bahwa saya tidak akan pernah ngaret lagi. Karena belajar itu harus dari diri kamu. Kamu bayangkan yang terjadi ya, pressure buat kamu itu yang harus ada. Bayangkan yang terjadi kalau kamu ngaret. Apa yang terjadi? Apakah baik buat diri kamu? Nah, dari situ ya. Oke, Rama, jawabannya sudah ini ya. Nah, satu lagi. Kadang Rama suka ngerasa optimis, kadang enggak. Gimana supaya yakin gitu Bunda sama diri sendiri kalau Rama percaya diri bisa, kadang kayak masih labil. Labil karena itu sangat wajar. Labil karena mungkin kamu merasa bahwa kemampuan kamu belum full ya. Itu wajar Rama ya. Makanya Rama harus mulai sekarang Rama mesti terus belajar dan merasa yakin, merasa bisa, merasa mampu gitu kan ya. Apalagi kamu punya saudara yang sudah profesional juga ya Rama ya. Seperti itu kamu bisa jadikan dia contoh buat figur kamu ya. Bagaimana dia bisa sukses? Tanya, kamu diskusi sama dia. Apakah gampang perjalanannya? Tidak. Itu kitanya harus kuat mental ya. Seta kok hilang ya sama Sekar? Sekar ada? Seta hilang. Coba di itu ya. Oke, Indri. Oke, Rama udah cukup jawabannya? Iya Bu, makasih. Oke, Indri.
Bun, kalau ngebangun kepercayaan diri boleh termotivasi dari idola juga kan? Sangat. Ya. Nah, Indri udah ada niat buat terapin, tapi kadang tiba-tiba susah dilakuin. Itu gimana tipsnya, Bun? Mindset. Ya, mindset itu harus dilatih, Indri. Ya, kamu suka sama idola, kamu sehari harus melihat, membaca tentang idola kamu supaya masuk ke mindset kamu. Biasanya itu dalam waktu 1 bulan. Ya, Indri ya. Jadi jangan hari ini kamu lihat idola termotivasi, besok enggak. Tanamkan dulu dalam pikiran kamu. Itu yang terpenting. Jangan merasa susah. Ya, jangan merasa susah. Jadi tipsnya saran Bunda adalah kamu melihat terus, menonton, mencari tahu idola kamu itu tiap hari dulu. Biar kamu termotivasi. Paham ya, Indri ya? Karena harus jadi kebiasaan. Jadi pola pikir itu masuk ke dalam pikiran kita, itu harus jadi kebiasaan dulu. Yang artinya tanpa sadari akhirnya udah masuk ke alam bawah sadar kita. Itu yang akan terjadi. Kita akan selalu termotivasi. Oke, Indri ya. Itu pertanyaan dari Indri. Ada lagi? Oke, Sekar. Bun, hal apa yang harus ditanam dalam diri Sekar supaya Sekar nggak suka pesimis lagi jika melihat orang kemampuan yang lebih dan supaya Sekar bisa optimis? Sekar, tadi kan udah Bunda bilang, Sekar harus paham bahwa semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Ya, jangan pernah membandingkan diri Sekar dengan orang lain. Ya, karena diri Sekar, kelebihan Sekar belum tentu ada kelebihan yang ada di Sekar ada di Oriza misalnya, atau kelebihan Oriza ada di Sekar misalnya. Jadi kita kalau memahami bahwa kelebihan dan kekurangan seseorang, ya, kekurangan seorang, kita akan paham dan kita tidak akan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Rugi, sangat rugi. Misalnya kita membandingkan diri orang lain, tidak boleh membandingkan, malah kita mencontoh yang positif dari orang lain itu boleh, tapi kalau kita membandingkan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu akan menjatuhkan diri kita. Kita mempunyai mindsetnya nanti negatif pada diri kita, berarti kamu tidak mencintai diri kamu sendiri sekarang. Ya, jadi saran Bunda bahwa Sekar tidak boleh menanamkan tidak boleh membandingkan diri kamu dengan orang lain, ya. Itu sangat tidak boleh, dengan cara kamu harus paham bahwa semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Harusnya kamu bersyukur, Sekar, ya. Banyak bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Kekurangan kamu makanya diasah lagi. Ya, kamu harus punya value lagi, lebih tinggi lagi supaya kelebihan kamu lebih. Ya, makanya kan ada nanti Bunda akan kasih PR sama kalian, apa sih kelebihan dan kekurangan kita, gitu kan? Nanti Bunda kasih PR. Dari situ nanti sekarang akan tahu kelebihan saya apa, gitu kan? Nah, itu yang akan menaikkan PD kamu. Ya, jadi jangan pernah membandingkan. Belum tentu orang itu misalnya, wah itu kita membandingkan diri saya dengan Putri Indonesia. Nah, dan pasti punya kekurangannya sekarang. Itu yang harus kita harus tahu, gitu ya. Dan Sekar juga harus tahu kekurangan Sekar apa, kelebihan Sekar apa. Jadi sekali lagi jangan pernah membandingkan ya Sekar ya. Itu saran dari Bunda ya. Oke, Sekar udah cukup jawaban dari Bunda? Sudah cukup ya? Oke, sekarang pertanyaan dari Hanif. Hanif mana Hanif? Hanif, kok kamu nutup audionya ya? Bunda, apa yang harus dilakukan ketika grogi di tengah panggung atau acara? Oke Hanif ya. Hanif, grogi atau di tengah acara itu karena mindset kamu merasa kamu tidak pede. Ya, kamu harus yakin pada diri kamu. Kamu harus cinta pada diri kamu. Kalau kepedean kamu kurang, kamu tingkatkan bagaimana caranya. Jadi kembali lagi ke mindset. Ya, jangan pernah kita merasa bahwa saya di depan umum pasti saya grogi. Karena itu yang tertanam di diri kamu, Hanif. Paham ya Hanif ya? Jadi kamu sudah menanam dalam pikiran kamu bahwa saya mah selalu kalau di depan orang grogi. Itu sudah menjadi kebiasaan kamu. Nah sekarang bagaimana merubah pola pikir kamu? Ya, kamu harus belajar. Rubah mindset kamu. Makanya cara merubah mindset dengan apa? Satu, ya, ucapan yang positif. Kedua, ya, tulisan yang positif. Ketiga, menonton hal-hal yang positif yang membangkitkan kamu, termotivasi supaya kamu gak grogi. Tonton cara bagaimana orang lagi public speaking di banyak orang seperti itu supaya masuk ke dalam bawah sadar kamu. Keempat,
pendengaran. Yang kamu dengar juga harus yang positif yang bisa membangkitkan kamu, motivasi kamu. Apabila kamu di depan orang banyak, kamu tidak grogi. Ya,